saudaraku, ini bukan menunjukkan, bukan show up saudara, tetapi menunjukkan bahwa Allah yang disembah oleh Elia itu adalah Allah yang hadir ketika kita berseru kepadanya. Dan Allah yang disembah oleh Elia itu adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang disembah oleh Elia itu adalah Allah yang saudara dan saya sembah juga. Sebab itu ketika kita memanggil dia, dia turun dengan kuasanya, dia turun dengan hadirannya. Maka kita merasakan kehangatannya, the fire of the Holy Spirit. Kita merasakan kehadirannya di dalam alam roh kita, sehingga kita dapat merasakan kehangatan di dalam persekutuan ketika kita memanggil Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya forever. Waduh, merupakan satu kehormatan kepada saya hari ini. Saya percaya saudara siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kenalan Pak. Haleluya. Iya, perkenalan ya. Kenalkan dulu Pak, saya Joni Seragi. Udah tahu ya. Makanya ini dari mana mulai ini kan? Ya, puji Tuhan. Dan saya percaya kehadiran kita hari ini semuanya bukan hanya kita memberkati, tapi kita pun semuanya akan diberkati. Amin. Amin. Saya mau kita mulai dengan doa. Kita berdoa bersama-sama buat firman Tuhan. Bapa di surga, kami buka hati untuk firman-Mu. Kami rindu Kau berbicara kepada pribadi lepas pribadi. Berfirman kepada seorang demi seorang Tuhan. Jangan satu pun lalui di antara kami, tapi berkati, ubahkan hidup kami melalui firman-Mu. Hadirat-Mu yang ada mengubahkan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya mau sharingkan tentang doa. Tentu saja setiap pertemuan doa kita selalu berbarengan dengan doa. Kali ini saya berbicara tentang satu judul khotbah saya yang menarik, yaitu doa mengubah segala sesuatu. Prayer change everything. Amen. Artinya saudaraku, kalau kita ingin mengubah bangsa melalui doa, kita mengubah kota ada di dalam doa. Kalau kita mau mengalami perubahan dalam keluarga kita, ada di dalam doa. Kalau kita ingin mengubah situasi pekerjaan, pelayanan kita, yaitu doa. Suatu kali ada satu seminar besar, saudaraku, menghadirkan seorang pembicara besar. Pada waktu itu yaitu Coyonggi datang, saudara, dan hamba Tuhan datang dengan antusias ingin mendengar bahwa apa rahasia pertumbuhan gereja sehingga gerejanya yang menjadi terbesar di seluruh dunia pada waktu itu. Dan kemudian ketika Coyonggi menyampaikan ada 3 kunci untuk pertumbuhan gereja, dan semuanya hamba Tuhan siap-siap untuk menulis poin yang penting ini, kan gitu ya. Ternyata poin pertama yang dia sampaikan adalah doa. Dan kemudian dia katakan lagi kunci yang kedua adalah doa. Kunci yang ketiga adalah doa. Selesai seminar, hamba Tuhan bilang gak menarik penyampaiannya, gak menarik yang disampaikan, karena 3 kunci yang disampaikan adalah doa. Dan ternyata saudaraku, doa itu adalah sesuatu yang sangat sederhana, tetapi saudaraku memiliki power, kuasa yang mengubahkan segala sesuatu. Amin. Amin. Oleh sebab itu, kalau kita mengalami stagnasi di dalam pelayanan kita, hari inilah kunci yang kita dapatkan, yaitu di dalam doa. Amin. Amin. Saya percaya saudara, setelah pertemuan ini, maka kita akan menginginkan terjadi perubahan di area segala sesuatu dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Nah, saya mau kita buka kitab kita dari kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17 dan 18. Boleh kita baca bersama-sama? 1, 2, 3. Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Dapat semua? 1, 2, 3. Iya.
sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buah. Nah, saudara-saudara perhatikan apa yang dicatat oleh seorang rasul Yakobus tentang Elia yang luar biasa. Ternyata saudara-saudaraku, Elia itu hanyalah manusia biasa. Dia sama seperti kita. Saudara-saudara, ketika saya baca ini saudara-saudaraku, bahwa Tuhan memilih dan Tuhan menetapkan tidak ada perbedaan saudara dan saya dan Elia. Dan saudara-saudaraku, Elia hanyalah manusia biasa. Artinya dia memiliki mood, memiliki emosional yang sama seperti kita. Hari ini bisa antusias, besok tidak seperti hari ini lagi. Hari ini bisa berapi-api, semangat luar biasa, besok tinggal asapnya. Hari ini nampaknya sungguh-sungguh luar biasa, besok nggak ada kelihatan lagi semangat itu. Dan saudara memiliki emosional yang ubah-ubah juga. Itu tandanya saudara kita mengalami hal yang sama juga. Ternyata Elia juga mengalami hal yang demikian. Tetapi Elia sangat dahsyat dipakai Tuhan, saudara. Dapat mengubahkan satu bangsa dalam satu hari. Apa yang menjadikan itu, saudara? Kitab 1 Raja-Raja mencatat ayat 1 Raja-Raja 18 ayat 20, yaitu Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Dan kemudian Elia mendekati rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri saja tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah, diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan, biarlah mereka mulai mengolahnya dan kemudian menyembelihnya, memotongnya, dan kemudian meletakkan di atas bara api, di atas altar, dan kemudian dipersiapkanlah ranting dan kemudian minyak, hanya jangan disuruh dengan api. Dan kemudian panggillah Tuhan. Dan kemudian pada waktu itu semua nabi-nabi Baal ini bersama-sama sebanyak 450 orang sama-sama memanggil Tuhannya. Sama-sama mereka berseru agar api turun dari Tuhan yang mereka sembah itu. Dan ternyata saudaraku tidak terjadi apa-apa. Dari pagi sampai siang tidak terjadi apa-apa. Dan kemudian Elia berkata lagi, mungkin Tuhanmu lagi shopping, dia tidak ada di tempat. Dia bilang, panggil dia lebih kuat lagi. Dan kemudian ternyata tidak ada apa-apa. Kemudian Elia berkata lagi, mungkin dia lagi tidur. Panggil dengan suara keras. Kalau ada mikrofon, panggil lagi dia. Dan saudaraku, tidak terjadi apa-apa. Mungkin dia sedang telat, mungkin dia sedang pergi, mungkin dia tidak terjaga. Panggil lebih kuat lagi. Dan bahkan saudaraku, mereka ini mengoret-ngoret badannya dan mengeluarkan darah, dan tidak terjadi apa-apa. Dan kemudian sudah sampai sore, dan bahkan menjelang malam saudaraku, akhirnya mereka berkata tidak terjadi apa-apa. Dan sekarang giliran Elia. Saat giliran Elia, kemudian Elia menyembelih, memotong lembu itu juga, dan kemudian menyediakan altarnya saudaraku, dan kemudian siapkan kayu, dan kemudian siapkan batu. Kemudian dia lakukan hal yang sama saudaraku. Kali ini Elia berkata, sekarang ambil air, siram dengan air.
dan kemudian siram dengan buyung air, dan kemudian Elia melihat masih kurang, tambah lagi. Kemudian dia katakan tambah lagi, sampai parit sekitar itu memenuhi air semuanya. Dan kemudian saatnya Elia memanggil Tuhannya, dan saat itu terjadi satu perubahan, terjadi kegerakan yang luar biasa. Api dari surga turun, membakar persembahan, membakar korban yang dipersembahkan Elia, dan bahkan air yang di sekitar itu tadi, di sekitar altar itu semuanya dilalap oleh api. Dan mulailah orang percaya bahwa Tuhan yang disembah Elia itu sangat berbeda yang dipanggil oleh Allah, yang dipanggil oleh nabi-nabi Baal. Dan saudaraku, ini bukan menunjukkan, bukan show up saudara, tetapi menunjukkan bahwa Allah yang disembah oleh Elia itu adalah Allah yang hadir ketika kita bersungguh kepadanya. Dan Allah yang disembah oleh Elia itu adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang disembah oleh Elia itu adalah Allah yang saudara dan saya sembah juga. Sebab itu ketika kita memanggil dia, dia turun dengan kuasanya, dia turun dengan hadirannya. Maka kita merasakan kehangatannya, the fire of the Holy Spirit. Kita merasakan kehadirannya di dalam alam roh kita, sehingga kita dapat merasakan kehangatan di dalam persekutuan ketika kita memanggil Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Lebih meriah lagi hamba-hamba Tuhan. Amin. Dan sesuatu yang sungguh luar biasa saudara, ini terjadi oleh karena Elia. Dan saudara-saudaraku, Elia itu adalah manusia biasa, tetapi terjadi mujizat yang luar biasa. Bukankah itu yang kita harapkan, yang kita rindukan terjadi dalam pelayanan kita? Dan saat Yesus naik ke surga pun dia berkata, aku akan minta kuasa, aku akan minta Roh Kudus supaya turun ke atas kamu, supaya kamu menjadi saksi, bukan sakti, amin haleluya. Kamu menjadi saksi, amin haleluya. Jadi kalau kita dipakai Tuhan, saudara-saudaraku, dengan api, kalau kita dapat menyatakan, menghadirkan mujizat, itu supaya menjadi saksi bahwa Tuhan Allah hidup melalui hidup kita, melalui pelayanan kita, melalui doa kita. Berdoa buat Sumatera Utara, berdoa buat Kota Medan, berdoa buat Indonesia. Hari ini Tuhan hadir. Kalau dia hadir buat Israel, kalau dia hadir buat umatnya, kalau dia hadir buat doa yang disampaikan oleh Elia, dia juga hadir dalam doa kita semuanya. Amin. Jadi saudara, Elia manusia biasa, tetapi ia telah bersungguh-sungguh. Di ayat 17 dikatakan saudaraku, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Ini yang membuat dia berbeda dengan banyaknya, dengan yang menyebut diri bahkan mengenal Tuhan, tetapi tidak sungguh-sungguh berdoa. Saudara-saudaraku, efektifnya doa yang dimiliki oleh Elia adalah karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara dengarkan, doa memiliki kuasa yang luar biasa apabila kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara dengarkan lagi, doa yang sungguh-sungguh sangat berbeda dengan hanya berdoa biasa. Sebab itu saudara, ada harga yang harus dibayar. Bagaimana Elia menghabiskan waktu berdiam diri di hadirat Tuhan, bagaimana dia mencari Tuhan, itu membuat dia menjadi seorang pendoa yang sungguh-sungguh berdoa. Saudara-saudara dengar, ketika kita sungguh-sungguh juga berdoa, maka akan terjadi mujizat yang luar biasa. Ada hal saudara, ketika kita merindukan sesuatu, kita sungguh-sungguh. Karena ada kemauan kita, kita sungguh-sungguh. Doa semalaman kita datang, doa puasa kita datang, sebelum ibadah kita duluan datang, kita berdoa. Kemudian doa keliling kita ikut doa. Dan semua jenis doa kita ikuti, karena ada mau kita. Dan saudara, setelah terjawab doa, telah terjawab kerinduan kita, banyak sekali orang lupa kembali berdoa.
Padahal itu baru bagian kecil dari berkat yang begitu banyak yang Tuhan sediakan bagi kita. Kalau Tuhan menjawab doamu, itu baru stimulan, pemberi semangat kepadamu untuk terus berdoa buat perkara-perkara yang lebih besar lagi. Amin. Sebab itu semua pengalaman doa kita, pengalaman mujizat yang kita alami, saudara-saudara dengarkan bahwa Tuhan ingin memberikan lebih dari yang kita pikirkan dan doakan. Dia mau memberikan lebih lagi. Dia mau memberikan kepadamu bukan hanya mobil, tetapi lengkap dengan garasinya. Amin. Haleluya. Begitu. Kalau nanti kan terakhir kan tidur di mobil juga kita kan gitu ya. Mobil udah dapat, kemudian kita takut hilang, akhirnya tadinya tidur di kamar, karena udah dapat mobil tidurnya bukan di mobil kan gitu. Jadi Tuhan kasih lengkap dengan garasinya. Amin. Bensinnya tiap bulan. Haleluya. Sama bensinnya setiap bulan. Haleluya kan. Haleluya. Pajak tiap tahun. Lengkap sudah. Amin. Haleluya. Semua Tuhan sediakan. Oleh sebab itu kalau Tuhan menjawab doa kita, dengar saudara-saudaraku, baru bagian kecil dari begitu banyaknya Tuhan sediakan kepada kita. Oleh sebab itu apa yang dilakukan oleh Elia, saudara-saudaraku? Lalu ia berdoa pula. Saudara-saudara, setelah terjadi mujizat, saudara-saudaraku, dan kemudian kekeringan 3 tahun 6 bulan, saudara-saudara, kemudian lewat itu orang mencari Tuhan. Dan setelah itu, saudara-saudaraku, dia berdoa lagi, saudara-saudara, sekarang supaya mujizat yang berikutnya terjadi. Bagaimana Tuhan akan menurunkan hujan. Dan saudara-saudaraku, itu menjadi berkat. Dan kemudian firman Tuhan berkata, dan hujan pun turun, langit terbuka, dan bumi pun mengeluarkan buahnya, sehingga segala sesuatu yang kita rindukan, segala sesuatu yang kita doakan, semua akan berbuah, semua akan menghasilkan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, jangan berdoa untuk satu hal saja, mari doakan untuk banyak hal. Karena Yesus berkata, mintalah. Kalau Yesus yang berkata minta, jangan satu diminta, jangan sedikit diminta, tapi banyaklah diminta. Karena dia yang menjawab doa. Amin. Terjadilah. Haleluya, haleluya. Matius 7:7 berkata mintalah. Kalau dia yang berkata minta, beda dengan kalau Joni yang berkata minta, terbatas. Tapi kalau Tuhan yang berkata, dia yang mempunyai segala sesuatu, dia berkata mintalah. Kenapa saudara hanya minta nasi goreng dan hanya kopi susu? Saudara ada di restoran yang begitu banyaknya pilihan makanan di situ, yang dimintanya nasi goreng dan kopi susu. Dengar saudara, kalau dikatakan mintalah, ini katakan kesempatan bagiku. Amin. Kalau berkata mintalah, ini chance bagiku, ini kesempatan bagiku. Saudara-saudara harus tahu mempergunakan kesempatan. Dan saya belajar sesuatu, saudara, bagaimana menggunakan kesempatan. Kadang-kala saya berpikir, saudara, bahwa kesempatan itu tidak terulang kedua kali. Oleh sebab itu, seketika ada kesempatan, pakai dengan baik. Dan kalau Yesus beri kesempatan, dia katakan mintalah, maka hari ini kita harus minta sebanyak-banyaknya. Amin. Jadi inilah pentingnya doa, saudara. Amin. Sangat penting doa. Sering kita dengar doa adalah napas orang Kristen. Artinya napas kerohanian kita. Kalau kita tidak berdoa, berarti kita tidak bernapas, mati maksudnya, ya kan? Perkumpulan hamba-hamba Tuhan yang mati. Kenapa? Karena hamba-hamba Tuhan yang tidak berdoa. Perkumpulan gereja-gereja, saudara, ibadah yang mati, mayat semuanya datang ke gereja karena nggak ada doa. Karena doa adalah nafas, dan orang datang ke gereja nggak bernafas. Saudara, sehingga orang tidak mengalami sesuatu, tidak mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan. Nah, tapi tidak ditemukan di sini. Amin. Oh, haleluya. Ini adalah doa yang sungguh luar biasa. Amin. Bergetar. Amin. Haleluya. Dinding-dinding ini bergetar.
dari setan, saudara kan? Ketakutan dia mendengar doa kita. Nah, saudara-saudara dengarkan bahwa doa adalah nafas. Oleh sebab itu, kalau kita mau mengalami kesegaran, ya berdoa. Yang membuat kita lesu karena kita nggak berdoa. Dan doa adalah komunikasi. Sering sekali kita miskomunikasi karena kita tidak berkomunikasi dengan baik. Dan bahkan kita memiliki komunikasi yang salah. Saudara-saudara pernah nggak miskomunikasi? Miskomunikasi. Tidak ada maksud yang salah, tapi terjadi miskomunikasi sehingga muncul pikiran yang negatif. Berapa sering kita miskomunikasi dengan Tuhan sehingga kita berpikir Tuhan itu negatif. Dia pilih kasih. Sebenarnya saudara, karena kita miskomunikasi. Hari ini harus tahu kita membangun komunikasi. Amin. Ada orang berdoa, saudaraku, dia berpikir bahwa doa itu adalah menyampaikan seluruh permohonan doanya kepada Tuhan. Nah, sama seperti seorang anak yang disuruh oleh ibunya, "Nakku, hari ini pergi kau nanti ke pajak ya. Kau beli tomat 1 kilo, kau beli cabai 1 kilo, kau beli bawang 1/2 kilo, kau beli nanti ikan basah 1 kilo. Dan kemudian engkau pergi gunakan angkot, pulang pun nanti naik angkot juga kau." Dan kemudian dicatat, sudah. Baru berangkatlah dia, sampai di pajak dia pegang apa? Catatan tadi. Tomat 1 kilo, kemudian udah dia dapat. Kemudian cabai 1 kilo, udah dia dapat. Ikan asin 1 kilo, udah dia dapat. Bawang 1/2 kilo, udah dia dapat. Dan semua pesanan sesuai dengan pesanan sudah dia dapat. Dan kemudian dia pergi naik angkot, pulang juga dia naik angkot, sesuai dengan pesan ibunya. Nah, saudara-saudara, sering sekali kita membuat doa seperti itu. Kita hanya menyampaikan segala yang kita inginkan tercapai. Tetapi tahukah saudara bahwa doa itu lebih penting dari pencapaian, lebih penting dari apa yang kita dapat, yaitu komunikasinya. Amin. Hangat komunikasi, hubungan yang baik dengan sang pemberi resource itu, yaitu sumber dari yang kita butuhkan. Komunikasinya, komunikasi. Dan saudara dengarkan bahwa Yesus selalu berkomunikasi dengan Bapa di surga. Dan bahkan dia berkata, "Kehendakmu yang menjadi Bapa." Selalu dia berkomunikasi. Dan saudara, doa sering sekali kita buat menjadi sesuatu yang biasa-biasa, padahal kekuatan kita di dalam doa. Sebab itu hari ini kita harus tahu bagaimana Elia berdoa dengan sungguh-sungguh, terjadi mukjizat. Saya mau kita lihat Lukas pasal 3 ayat 21. Lukas 3:21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Lukas 3:21 ayat 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Saudara-saudara, ada hal yang sangat menarik di sini. Kalau kita katakan kita pengikut Kristus, bagaimana Kristus harus demikian kita. Kalau Yesus baptis, kita pun harus siap untuk dibaptis. Amin. Dan kalau saja ada yang menjadi pengikut Kristus itu mati kehidupan lamanya, harus dikuburkan. Nah, kalau nggak dikuburkan dia akan busuk. Dan saudaraku, ada mungkin yang udah dibaptis tapi dulu tangannya nggak ikut tenggelam, makanya tangannya nggak bertobat terus kan gitu ya. Hari ini perlu dibaptis, tangannya aja dicelupkan. Puji Tuhan, haleluya. Mungkin kakinya waktu dibaptis keluar, saudara kan gitu ya. Hari ini perlu ditenggelamkan lagi kakinya karena salah jalan terus hidupnya kan gitu. Dan saudara dengarkan bahwa kalau Yesus saja dibaptis, kita pun dibaptis. Tapi ada hal yang sangat penting ketika Yesus dibaptis, saudara perhatikan. Dan dia sedang berdoa. Saat Yohanes membaptis dia sedang berdoa. Dan apa yang terjadi? Terbukalah langit. Saat Yesus berdoa, terbuka langit. Dan turun Roh Kudus. Saudara-saudara, dengar. Yesus memulai pelayanannya, dia berdoa.
Di akhir pelayanannya di Getsemani dia berdoa, dan bahkan dia sangat sungguh-sungguh berdoa, dan bahkan keringatnya seperti bintik-bintik darah yang keluar. Dan dia berjuang di situ. Dan bahkan di kayu salib ketika dia melepaskan nafas yang terakhir, dia berdoa juga sebelum mulai dan akhir pelayanannya. Dan saudara, tidak hanya itu, di pagi hari dia berdoa, di siang hari dia berdoa, dia berdoa bersama-sama dengan muridnya, dia berdoa kesendirian juga. Setelah dia melakukan mukjizat 5.000 orang makan dengan 5 roti dan 2 ikan, kemudian setelah itu dia suruh murid-murid yang menyeberang, dan kemudian dia pergi berdoa. Dan saudara, sehingga murid-muridnya tahu bahwa begitu pentingnya doa itu, sehingga muridnya berkata, "Guru, ajarilah kami berdoa, karena kami melihat kehidupanmu, kami melihat apa yang kau lakukan, engkau selalu berdoa." Sehingga saudara, Yesus mengajarkan tentang doa sangat sederhana. Dia katakan, "Berseru dan panggillah dia Bapa, katakan Bapa kami yang di surga." Saudara-saudara, lihat saat kita berdoa, sebagaimana Yesus mengajarkan dalam doa, dan sedang dia berdoa, terbuka langit. Dia mengajarkan kepada kita tentang doa. Saat berdoa, panggillah dia, katakan Bapa kami yang di surga. Maka ketika kita berdoa, tembus langit-langit ini, tembus asbes ini, saudara. Perkataan, seruan kita sampai kepada Bapa di surga. Amin. Oleh sebab itu, ketika kita berdoa, langsung komunikasi dengan Bapa di surga. Woi, saudara-saudara dengarkan, hubungan kita dengan Tuhan, dan hubungan kita dengan Allah kita adalah hubungan anak dengan Bapa. Sangat luar biasa, saudara-saudaraku. Kalau surga terbuka atasmu, maka saudara-saudaraku, segala sesuatu yang kau doakan akan terkabul, karena dialah yang menjawab doa. Dia yang menurunkan berkat itu, dia yang menurunkan segala jawaban doa itu. Langit terbuka bagi kita. Amin. Dan Yesus ajarkan lagi Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, dan sebelumnya berarti dia jelaskan ada tentang doa yang lain, soal supaya dilihat bagaimana berdoa, supaya tahu orang kita berdoa, tahu orang kita sedang berpuasa. Dan saudaraku, Yesus berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudara, sering sekali yang menjadi tantangan bagi kita saat disuruh berdoa, makanya banyak orang gak mau disuruh doa. Kamu nanti bikin doa gitu ya, jangan aku loh, jangan katanya kan. Kau aja lah katanya sebelahnya lagi kan gitu. Kau aja lah katanya lagi, kau aja lah. Sampai udah berputar semuanya, kembali lagi kepada yang menyuruh tadi. Ya kalau begitu, marilah kita berdoa untuk kepercayaan kita masing-masing, katanya kan. Kagak ada yang berani bikin doa, kan gitu ya. Kenapa saudara-saudaraku? Selalu fokusnya adalah ketika berdoa itu enak nggak di telinga orang? Sedap nggak aku berdoa ini, kan gitu ya. Kata orang Medan, sedap nggak? Ya kan, memang bisa dimakan. Gitu ya. Mantap nggak ketika aku berdoa? Saat dia selesai memimpin doa, kemudian dia duduk ke tempatnya. Gimana menurutmu aku berdoa tadi? Kemudian temannya berkata, mantap tulang, katanya kan. Itu yang diinginkan gitu. Mantap tulang, katanya kan. Itu yang diharapkan ketika memimpin doa, kan gitu ya. Dan saudara-saudaraku, Yesus ternyata mengajarkan, saudara-saudaraku, masuklah ke dalam kamarmu. Bahkan doa kalau di pesta orang Karo lagi, saudara. Saya Karo, saudara saya. Orang Karo menikah sama Boru Nenggolan, bapak mertua Tionghoa Cina. Jadi kami Batak, ya gitulah kira-kira, Bacin boleh, ya Cibago boleh, nah apapun namanya yang sudah sebutkan gitulah ya. Jadi suatu kali saudara, kalau di pesta-pesta orang Karo itu biasanya ada di Jambur kan gitu ya. Oke, bendari gereja telah dan mimpin doa sebelum kita makan, katanya kan. Lalu dia mimpin doa.
Panjang kali doanya saudara. Didoakan yang menikah ini, dan setelah menikah dia akan punya anak, dia akan punya rumah, dan supaya dia datang lagi ke pernikahan kita kalau kita buat acara pernikahan. Dan kemudian setelah itu dia doakan janda-janda miskin lagi saudara. Para janda-janda banyak yang kaya-kaya sekarang gitu ya. Dia doakan lagi janda-janda, dia doakan duda-duda. Padahal banyak kali saudara duda-duda itu diberkati lagi saudara kan, menikah lagi dia. Padahal udah didoakan lagi kan gitu ya. Kami doakan lagi. Kemudian yatim piatu, padahal yatim piatu sekarang banyak kali diberkati semuanya. Dan saudara, dan dia doakan seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Karena menurut dia itu doa yang paling bagus. Saat dia lama berdoa saudara, anjing udah datang ke tengah. Karena semua orang sungguh-sungguh tutup mata dalam doa saudara, dia sekali-sekali buka dan dia tahu anjing udah mulai gawat nih ke tengah. Dan gitu ya. Dia katakan, "Hus dalam nama Yesus." Hajah dalam nama Yesus katanya lagi saudara kan. Ternyata anjingnya nggak keluar juga kan gitu ya. Nah, kemudian dia bilang lagi amin. Kemudian orang buka mata. Ternyata bahasa Karo itu amin bagegi ya. Katanya lagi belum selesai itu. Amin bagegi ya Tuhan. Walaupun demikian Tuhan katanya panjang lagi saudara kan. Karena menurut dia doa yang panjang itu dipuji orang. Karena dia ingin dipuji orang. Nah itu yang selalu saudara membuat orang takut berdoa. Ya kan gitu. Nah ada lagi yang doa saudara, dia tunggu di pintu gereja. Dia lihat siapa lah di gereja ini yang paling diberkati hidupnya dan suka memberi kan gitu ya. Ditunggunya saudara. Kemudian ketika datang saudara, cocok ini katanya kan, duduklah di sebelahnya kan gitu ya. Saat berdoa maka dia katakan, Tuhan Engkau tahu Tuhan, pulang dari sini ongkos pun tidak ada Tuhan. Nanti malam Tuhan beras untuk dimasak pun tidak ada lagi Tuhan. Saya kepada sebelahnya, Kau tahu Tuhan bahwa anakku sudah punya tunggakan sekolahnya Tuhan katanya. Dia lihat ini orang yang diberkati ini tetap sungguh-sungguh kan gitu ya. Terakhir dia bilang lah, oh Tuhan nak itu dulu katanya. Gak sabar ini sudah nggak dengar begini kan disebut kata Tuhan nak itu dulu katanya. Bukan sama Tuhan dia berdoa. Hanya dapat terbatas Tuhan. Hari ini kita berdoa, amin. Kepada Tuhan yang sumber berkat, amin. Tepuk tangan buat Tuhan dulu, haleluya. Dan saudara mengajarkan kita berdoa masuk ke dalam kamar, ya kan, tulang, ya kan, masuk ke dalam kamar. Dan kemudian saudara tahu bahwa kalau ibu-ibu pulang dari pesta, biasanya ada anting-antingnya emas, gelangnya emas, kalungnya emas. Saat ibu-ibu pulang, ibu nggak taruh di meja tamu ataupun di ruang tamu kan gitu ya, letaknya aja anting, kecuali anting minta hasil gitu ya. Minta hasil boleh lah ya kan, tapi ini kalau emas nggak akan diletakkan di situ. Tetapi biasanya itu masuk ke kamar, kemudian dibuka lemari. Dalam lemari ada laci, dan dalam laci ada laci kecil lagi. Dalam laci kecil ada kotak kecil, dan dalam kotak kecil dibungkus lagi dengan rapat. Kenapa, saudara? Karena ini berharga, karena ini mahal. Oleh sebab itu ketika Yesus berkata, masuklah ke dalam kamarmu, berbicara hal yang sangat privasi di situ, yang sangat berharga ada di situ. Jadi doa itu berbicara tentang sesuatu yang sangat bernilai sekali. Saat saudara berdoa, saudara berbicara secara privasi dengan Tuhan. Kita cerita rahasia ya Tuhan. Gak usah orang lain dengar, dan bahkan setan pun gak dengar apa yang menjadi doa. Dan saudara dengar, itulah yang menjadi jawaban atas doa kita. Amin. Jadi doa itu sangat berharga. Bapak Ibu, hari ini ketika Bapak Ibu berdoa, saudara setelah melakukan dan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Doa memiliki nilai saudara, dan saudara pun juga doa memiliki perlindungan.
Mazmur pasal 91 ayat 1, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan maha kuasa. Kita ada di bawah kepak sayapnya, dalam lindungan yang maha tinggi. Di ayat yang ke-9 dikatakan, Mazmur 91 ayat yang ke-9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Kalau tempat di mana kita sedang berada saat ini tidak memberi kenyamanan lagi, tempat yang membuat kita gelisah, larilah ke dalam Tuhan, tempat perlindungan kita. Kalau dikatakan bahwa lingkungan kita sedang zona hitam, bukan lagi zona merah, gitu ya, udah mengerikan lagi, dan kita pun tidak merasa nyaman, berdoalah, Tuhan tempat perlindungan kita. Amin. Dia akan melindungi kita dari segala mara bahaya. Dia akan melindungi kita dari virus dan segala jenis virus yang membahayakan, karena doa adalah tempat perlindungan kita. Saudara-saudara dengar, doa saudara adalah sesuatu kesempatan bagaimana kita mempertajam hubungan kita dengan Tuhan. Kalau saudara memotong pohon dan ternyata kampak yang saudara miliki bertumbuh, maka saudara akan selalu kerja keras melakukannya. Dan kemudian pohon ini walaupun kecil dan tumbang-tumbang, ternyata kampak kita nggak tajam lagi. Sama seperti nabi-nabi Baal tadi, ada sebanyak 450 orang. Mereka kerja keras dan tidak terjadi apa-apa. Bukankah kita juga kadang melakukan hal yang sama, ritual kita? Kita kerja keras dalam pelayanan, tetapi kita tidak mempertajam senjata kita, kekuatan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Makanya banyak sekali kita kerja keras dan tidak menghasilkan apa-apa. Sering sekali kita coba banting tulang banting pintu, haleluya, dan tidak terjadi apa-apa. Kita udah kerja keras sehingga banyak sekali orang-orang yang melayani Tuhan akhirnya redup apinya, dan dia berkata nggak terjadi apa-apa. Saudara-saudara dengarkan, banyak sekali yang kita kerjakan, tetapi ada hal yang lebih penting dari yang kita kerjakan. Bagaimana mempertajam kampak kita. Amin. Perlu mengasah kampak kita, ataupun bahkan harus mengganti kampak kita. Maka ketika saudara melakukan, kerjakan, terjadi bekasnya dan mengeluarkan hasil, menghasilkan hasil yang luar biasa. Amin. Ada yang terakhir saudara, haleluya. Yang terakhir. Jadi kalau terlalu lama saya khotbah, saudara langsung angkat tangan. Kalau bisa angkat dua tangan, kalau bisa angkat sama kaki sekalian, kayak gitu ya. Yang waktunya kan gitu, karena saya memang begitu. Pendeta ini kan hidup dari ngomong, kan gitu ya. Pemain bola kan hidup dari kakinya, kita dari omongan kita, kan gitu. Makanya kalau pendeta kalau disuruh ngomong, aku janganlah ngomong aku. Kenapa? Nggak bisa nanti aku sebentar ngomong. Gawat nih. Ya, hidup kan sempit ya, kan gitu ya, breaking gitu ya. Atau bunyikan nanti suara minyak bung gitu ya. Itu tanda selesai kan gitu ya. Ayat yang terakhir saudara. Yang terakhir. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Kita naik ke atas. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itulah diawali dalam kitab Yakobus tadi sebelum ayat 17. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalau saudara tahu bahwa doa memiliki kekuatan yang luar biasa, dengar lagi, mari kita doakan sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa. Jangan doa kita perkara-perkara kecil, doakan perkara-perkara besar, karena kita memiliki kekuatan yang besar, yaitu dalam doa. Doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Saudara-saudara, hari ini kita membuat planning, membuat gambaran, memiliki visi dalam pelayanan kita. Jangan pelayanan yang kecil, miliki visi yang besar. Oh, Pak Joni, aku udah memiliki visi yang besar, tapi ini kalau belum terjadi apa-apa.
daripada saudara memiliki visi yang kecil dan sudah terjadi hanya kecil aja. Dengar saudara-saudaraku, segala sesuatu yang kita doakan itu udah mulai korek fondasi, mulai start, dan ini akan bertumbuh dengan baik. Oleh sebab itu, mari rencanakan satu pelayanan yang besar, dampak yang besar lewat hidup kita, lewat pertemuan doa kita, memberi dampak yang besar buat kota ini. Kota ini akan menghargai pertemuan hamba-hamba Tuhan seperti ini. Oleh karena sebesar itu pengaruh kita besar, karena dalam doa dapat mengubahkan seisi kota, bahkan seisi bangsa. Rencanakan sesuatu yang besar, karena Yesus berkata, mintalah, jangan minta yang kecil-kecil, minta yang besar. Karena saudara-saudaraku, Tuhan sangat percaya kepada kita dapat mengelola perkara-perkara besar. Mari rindukan perkara-perkara yang besar. Amin. Amin. Boleh kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu. Haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya.